Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 8 yang akan dilaksanakan tanggal 15 Desember 2024 jam 8 sampai jam 12 siang teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat rumus swing pendek dan rumus BSJP scalping. Teman-temannya ada 5 rumus yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh rumus yaitu SMA. SMA muncul di 122 untuk swing, dan saat video ini dibuat guys ya, SMA itu berada di harga 139. Nah, ini udah naik lumayan tinggi guys ya dari rumus swing tadi. Dan ada contohnya lagi guys. Kita lihat Java muncul di 1480. Dan teman bisa cek sendiri harganya sekarang berapa. Terus ISAT muncul di 2450 dan sekarang cek sendiri harganya berapa teman-teman, dan video ini dibuat tanggal 4 ya. Selain teman-teman akan dapat rumus swing pendek, teman-teman juga akan dapat rumus cara menghitung harga wajar saham. Nah, ini kita kasihkan gratis bagi teman-teman yang ikut kelas STS di tanggal 15 nanti ya, secara gratis teman-teman. Teman-teman bisa mengetahui harga wajar dari sebuah saham dan teman-teman bisa hitung sendiri, nggak usah nunggu saya buat konten. Nah, ini contohnya BBTN, ternyata harga wajarnya di 2000 ya, dengan PBV 0,8. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Semangat bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol tentang MDIE dan ASES. Karena ini permintaan teman guys, ada yang minta, dan ini menarik juga teman-teman. Bang, bandingin dong valuasi antara MDIE dan ASES. Karena ini kan sama guys ya, hampir sama lah. Produk yang dijual MDIE sama produk yang dijual ASES tuh hampir sama. Jadi mereka tuh kayak kompetitor. Cuman kalau MDIE ini lebih ke retailnya atau lebih kecil lagi. Kalau ASES, kalau ke minimarket gini. ASES itu mirip-mirip kayak mirip Superindo. Tahu ya, Superindo. Terus MDIE ini kalau minimarket itu ya Alfa atau Indomart kayak gitu, guys. Bisa dipahami ya di sini ya, kayak gitu. Tapi yang dijual kan hampir sama. Yang dijual di Superindo ya sama yang dijual di Indomart itu kan sama aja sebenarnya. Kayak gitu. Ya, jadi ASES ini yang gedenya ya, tapi yang jual sama. Untuk MDIE itu lebih ke kecil-kecil gitu. Kayak gitu, guys. Ya, bisa dipahami di sini. Nah, kita akan bandingin ya, karena memang berdua ini nanti akan bersinggungan teman-teman ya. Dan kalau bandingin MDIE ya sama ASES kayak gitu. Nah, kita udah dapat datanya teman-teman. Saya tadi ngisi datanya gitu, bukan dapat sih, saya nyari gitu ya. Nah, kalau MDIE ini emang udah kemarin kita buat teman-teman, dan kalau kita lihat di sini teman-teman ini udah yang setahun kan teman-teman. Harga buku MDIE dibanding dengan harga buku ASES jauh banget. MDIE harga bukunya tuh cuma 85, sementara ASES itu udah 368. PBV-nya beda jauh guys. ASES PBV-nya 2,4. Sekitaran 2,14. Sedangkan untuk MDIE tergantung nanti deal IPO-nya di mana, itu 19 kali sampai 21 kali, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini aja, ini MDIE udah mahal ya, kalah sama ASES gitu ya kalau masalah valuasi dari book value gitu, guys. Nah, terus yang selalu dari pair, guys. Price to earning ratio-nya, pair-nya ASES-nya lebih bagus. Pair-nya ASES itu cuma 17. Sedangkan MDIE pair-nya itu paling kecil 27. Nah, 27 kali pair-nya. Jadi masih ASES masih jauh lebih murah berdasarkan price to earning-nya, guys. Nah, terus untuk hutangnya ASES lebih aman juga daripada MDIE. MDIE hutangnya sampai 127%, tapi nanti MDIE itu IPO-nya akan buat bayar hutang. Jadi nanti setelah IPO hutangnya MDIE bakal turun. Jadi nggak 100% lagi. Mungkin ya. Tapi kalau kita bandingin sama ASES jauh. ASES hutangnya cuma 25%. Kecil banget hutangnya ASES. Nah, terus ROE. Nah, ROE-nya ini kalah jauh sama ASES, guys. Ini yang membuat MDIE itu pede, ya. Ini yang membuat MDIE itu pede, IPO di harga yang sangat mahal, yaitu dari ROE, guys, Return of Equity. Jadi di MDIE itu, guys, artinya tuh gini di MDIE, misal jual gelas ginian nih. Artinya kalau MDIE itu misalnya gelas ini harganya itu 10.000. Nah, kalau MDIE itu ROE-nya 70%, nah, berarti dia jualnya berapa? Minimal ya 17.000. Lalu 70%. Nguntunginnya 70%. Kayak gitu, guys, ya. Nguntunginnya gede banget lah pokoknya kalau di MDIE itu. Ya mungkin kalau teman-teman agak jeli, ya. Barang-barang di MDIE itu harusnya lebih mahal daripada di ASES. Kalau teman-teman jeli, tapi kan mungkin karena kalau di sebuah toko kayak gitu ada yang ditonjolin tuh yang lagi promo gitu di depan yang murah, tapi yang di belakangnya itu lebih mahal harusnya.
Makanya rata-rata ROE-nya bisa 70%. Berarti kan rata-ratanya mahal sebenarnya, tapi mungkin yang ditonjolin yang di depan itu yang murah-murah itu strategi minimarket kayak gitu guys, saya tahu. Yang di promo-promo di depan gitu yang murah-murah, tapi kalau yang ke belakang tetap mahal. Ya sama juga di Ases, tapi di Ases ROE-nya cuman 12%, teman-teman. Jadi harusnya lebih murah Ases ya. Ya atau mungkin modal dari MDY itu lebih kecil ya. Karena di sini modalnya dari MDY itu cuman 2T, sedangkan Ases tuh 6T. Jadi jauh lebih gede modalnya Ases daripada MDY. Tapi ya kalau perbandingannya sangat jauh kayak gini ROE-nya, udah bisa dipastikan bahwa barang-barang di MDI itu lebih mahal daripada di Ases. Nah, kecuali kalau bedanya cuma dikit, misalnya ROE MDI 70%, ROE Ases 50 atau 40%. Nah, mungkin bisa dilihat dari equity kayak gitu guys. Oh, udah hampir imbang. Tapi kalau ini kan jauh banget, guys. Kayak gitu ya. Nah, terus lanjut nih. Ya, terus masalah EPS. Nah, earning per share dari MDI itu 59,94. Ya, terus untuk Ases 47,77. Wah, gedean MDI. Tapi, teman-teman, kalau teman-teman mau lihat EPS, EPS itu artinya apa? Earning per share, penghasilan per lembar saham. Jadi kan harus dilihat dulu harga sahamnya berapa dulu. Ases harga sahamnya yang sekarang sekitaran 790. Sedangkan MDI paling rendah nanti IPO-nya di 1650. Nah, bisa dilihat aja di sini. Teman-teman punya beli saham yang ngasilin EPS-nya itu 60, tapi teman-teman harus ngebayar saham tersebut senilai 1650, atau pilih yang teman-teman itu beli saham dengan harga 790 menghasilkan IPS 44. Nah, kalau kita bandingin ya tentu aja lebih murah Ases gitu guys ya. Karena untuk EPS-nya juga bedanya tipis. Nah, kita akan lihat dividennya dulu. Nah, IPS ini kan berpengaruh sama dividen kan. Nah, mungkin teman-teman, sebagian teman-teman tuh beli saham kan sebagiannya gitu ya, pengen dapat dividen gitu ya. Ini kan kita ngeributin IPS tuh ya dari ke dividen ini nantinya kayak gitu. Nah, untuk MDI ini kalau kita baca prospektus, dia akan membagikan dividen tuh paling sedikit 40%. Paling sedikit guys, ini bukan maksimal ya. Biasanya kalau di IPO kan maksimal gitu. Kalau ini paling sedikit. Minimal 40%. Tapi kita samain deh sama Ases. Nah, ini Ases sudah kita datanya ada, teman-teman. Ases itu bagi dividen itu DPR-nya 75%. Jadi 75% dari EPS itu akan dibagikan ke dividen. Kayak gitu guys. Nah, ini perkiraan dividen Ases itu adalah 33,58. Di sini teman-teman. Kita genepin jadi 34 lah. Terus untuk perkiraan dividen dari MDI ya, kalau MDI itu bagi DPR-nya mirip Ases 75%, itu 50. Nah, kita hitung dividen yield-nya teman-teman. Nah, berarti 50 dibagi, kita ambil MDI di harga terendah lah, 1650. Nah, berarti dividen dari MDI dengan harga 1650 itu 3%. 3%. Nah, sedangkan Ases teman-teman, itu dividen yield-nya itu tembus 4,25% dengan IPS-nya itu segini ya, 44,77, berarti 4, berapa tadi? 4,25%. Nah, terus gimana? Jelas, kita bandingin ini MDI kalah drastis ya daripada Ases kalau masalah valuasi dan pembagian dividennya. Cuma namanya saham, itu kan nggak hanya dari dividen, nggak hanya dari laba, nggak hanya dari valuasi. Tapi ada faktor lain, namanya itu ya faktor X lah di luar, kayak pemiliknya siapa, terus ini ada kepentingan apa, kayak gitu. Bisa aja nanti MDI digoreng naik tinggi. Brand aja dividennya cuma berapa, kecil banget kan. Cuman, itu guys ya maksudnya. Nah, itu yang kita nggak bisa prediksi, kayak gitu guys. Tapi kalau secara valuasi, tentu aja IPO MDI ini nggak menarik sama sekali kalau dibandingin dengan Ases kayak gitu. Daripada beli MDI, mending beli Ases, kan gitu bahasanya kayak gitu ya. Nah, berarti berapa kira-kira harga yang menarik MDI? Nah, kita samain aja dividennya kayak Ases. Berarti berapa? Nah, kita lihat teman-teman. Kan dividennya 50 nih misalnya, berarti 50 misal nih dibagi 1000 misalnya. Ya. Itu 5%, berarti lebih dari 1000 kalau mau nyari segini. Berarti 1200 misalnya, 50 dibagi 1100 deh. 4,5. Nah, berarti 1150. 50 dibagi 1150. Yes, kali 100.
Berarti, kalau MDY mau nyamain asas dividennya, harga sahamnya itu harus di 1150. Nah, itu mungkin, kalau para investor yang berani beli ases, harusnya berani beli MDY di harga 1100. Kayak gitu guys ya. Bisa dipahami ya di sini ya, seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan beli IPO MDY di 1650 sampai 1870 atau menunggu nanti di harga yang memiliki dividen setara ases di 1100? Nah, itu pilihan teman-teman semua ya, dan pikirin baik-baik sebelum teman-teman itu beli saham. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.